Pada video ini, kita akan membahas lebih banyak untuk alat-alat yang tim GoTools Indonesia support untuk mitra sekolah pada program Sekolah PK tahun 2022 kemarin. Halo, bertemu lagi dengan GoTools.id. Semoga senantiasa baik dan semangat beraktivitas di tempat ibu dan bapak masing-masing. Pada video ini, kita akan membahas lebih banyak untuk alat-alat yang tim GoTools Indonesia support untuk mitra sekolah pada program Sekolah PK tahun 2022 kemarin, dan bagaimana kami melewati berbagai tantangan dalam pelaksanaannya dan di mana kami mampu memberikan manfaat untuk banyak pihak dan memenuhi tujuan pemenuhan kebutuhan alat untuk mitra sekolah kami. Dan apa saja itu kita akan bahas, mulai dari alat-alat untuk jurusan pariwisata dan beberapa subjurusan di dalamnya, seperti subjurusan tata boga dan subjurusan perhotelan. Seperti yang telah kita bahas di beberapa video sebelumnya, terutama terkait tentang spesifikasi dan opsi alat yang cukup banyak diberikan kepada mitra sekolah kami. Di sini kita akan membahas alat-alat apa aja sih yang sebenarnya banyak dipilih oleh mitra-mitra sekolah kami, khususnya di jurusan tata boga. Nah, alat-alat ini sendiri merupakan alat turunan dari bahan baku stainless steel. Nah, bahan baku ini sendiri ternyata banyak turunan produknya dan alat yang dibuat dari bahan baku ini sendiri, seperti work table, service trolley, bakery trolley, sauce table, dan beberapa alat lainnya yang sebenarnya sangat familiar bagi Bapak Ibu yang memiliki jurusan tata boga di sekolah SMK masing-masing. Oke, secara awam, pasti Bapak Ibu yang memiliki produk ini pasti berpikir bahwasannya alat ini merupakan produk-produk lokal produksi dalam negeri. Nyatanya, itu tidaklah 100% benar, bahwa produk-produk ini sendiri juga sebenarnya memiliki bahan baku yang bersumber dari produk impor. Nah, kami pun melaksanakan pencarian terhadap produk-produk ini apakah sudah terdaftar di website kemenperin.go.id sebelumnya untuk mengecek apakah sudah ada produsen yang mendapatkan sertifikat TKDN untuk produk turunan olahan bahan baku ini sendiri. Nah, kenapa kami sendiri mengatakan bahwa alat-alat ini tidak 100% produk dalam negeri? Karena bahan baku utama, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, merupakan produk impor, bukan bahan baku yang diproduksi atau memiliki pabrikasi di dalam negeri. Kemudian, barulah setelah produk itu sampai di negara kita, pengrajin dan produsen di dalam negeri akan membuat bahan baku ini menjadi produk-produk seperti meja, service trolley, kemudian produk-produk lainnya yang ada di dapur Bapak dan Ibu. Di mana ini berarti menggunakan tenaga kerja dalam negeri dan berbagai alat pendukung dalam proses produksinya. Proses inilah yang membuat alat ini memiliki tingkat komponen dalam negeri, yang tentunya akan dihitung melalui proses self-assessment untuk menghitung tingkat presentasi produk dalam negeri dari setiap masing-masing alat ini sendiri. Lantas, bagaimana sekolah Bapak Ibu dapat melakukan pembelanjaan alat-alat ini? Karena ada regulasi harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Tentunya kita akan bertanya-tanya, terus gimana dong kita nggak bisa beli? Sebenarnya tidak sepenuhnya seperti itu. Jawabannya adalah sesuai aturan yang telah kita bahas sebelumnya, kembali lagi dengan dukungan surat dokumen self-assessment yang sudah kita jelaskan, kita juga dapat menggunakan alat ini atau berbelanja alat ini yang surat self-assessment ini sendiri dapat kita dapatkan dengan berkoordinasi dengan mitra penyedia Bapak Ibu yang nantinya akan mendapatkan self-assessment ini dengan bantuan lembaga, di mana ada dua lembaga yang dapat melakukan self-assessment ini sendiri. Salah satunya adalah lembaga Skupindo dan kemudian lembaga Surveyor Indonesia. Kemudian, setelah mendapatkan dokumen self-assessment ini, tentunya alat-alat ini dapat Ibu belanjakan di platform Siplah pilihan Bapak Ibu dan juga telah memenuhi regulasi untuk alat-alat PDN non-TKDN di program PK tahun 2022. Dan kita akan lanjut ke alat dari subjurusan selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk subjurusan perhotelan. Di subjurusan ini sendiri kita juga akan membahas alat-alat apa aja sih sebenarnya yang menjadi banyak pilihan dari mitra sekolah kami di program PK tahun 2022 sebelumnya. Pertama, itu tentunya ada alat mesin cuci, mesin pengeringan, roll ironing, spot removing machine, dan beberapa alat lainnya. Dan ini kita ambil dari
empat terutama yang sangat banyak diminati oleh sekolah-sekolah mitra kami di program sebelumnya. Jika kita lihat dari alat-alat ini sendiri, alat-alat sendiri mayoritas merupakan produk impor yang cukup bertentangan dengan regulasi yang mengharuskan menggunakan produk dalam negeri. Lantas, gimana kembali lagi Bapak dan Ibu mitra sekolah kami dapat memenuhi kebutuhan produk ini? Karena ini merupakan beberapa alat inti yang seharusnya dimiliki oleh jurusan ini sendiri. Pada tahun 2022, kembali lagi masih banyak produsen atau produk-produk yang belum didaftarkan di website kemenperin.go.id untuk mendapatkan sertifikat TKDN, di mana akhirnya produk-produk ini sendiri tidak dapat kita temukan melalui pencarian yang sebelumnya kita pernah coba lakukan. Namun sebenarnya di lapangan sendiri itu sebenarnya sudah cukup banyak produsen dan bengkel-bengkel UMKM di Indonesia yang sebenarnya sudah mumpuni dan mempunyai produk-produk seperti yang dibutuhkan, seperti alat mesin cuci, pengering, roll ironing, hingga spot removing mesin. Namun, mereka sebenarnya tidak memahami secara detail seperti apa sih spesifikasi yang bisa memenuhi kebutuhan mitra sekolah ini sendiri. Nah, disinilah kami, tim GoTools Indonesia, mengajak produsen ini sendiri untuk kolaborasi untuk memproduksi alat-alat yang dibutuhkan. Contohnya saja seperti roll ironing, mesin cuci, dan beberapa produk lainnya. Disinilah kita bisa memberikan dampak lebih luas terhadap aplikasi dari program ini sendiri, di mana kita harus sangat jeli menggunakan produk-produk produksi dalam negeri. Dari mana kita bisa mengecek itu? Tentunya dari platform kementerian tadi sendiri. Kita bisa mencari seperti part-part dalam suatu alat yang sudah memiliki sertifikat TKDN dan menjadi bagian dari alat-alat yang akan kita produksi seperti mesin cuci itu sendiri. Dengan produksi ini tentunya alat-alat ini tidak bisa terlepas dari alat-alat pokok yang ada di dalamnya. Contohnya mesin yang notabene sampai saat ini harus menggunakan produk impor karena belum bisa diproduksi dalam negeri selama di tahun 2022 kemarin. Dan harapan kita di tahun 2023 ini sendiri sudah banyak produsen atau produk-produk yang didaftarkan sudah memiliki sertifikat TKDN tentunya. Sama halnya dengan produk turunan dari bahan baku stainless steel tadi, setelah produk pokok ini yang berasal dari sumber impor namun dikerjakan dan diproduksi di dalam negeri, akhirnya produk-produk ini sendiri layak memiliki tingkat komponen dalam negeri yang dapat kita lakukan self-assessment juga tentunya. Hingga akhirnya sekolah-sekolah mitra kita pada program PK tahun 2022 kemarin dapat memenuhi kebutuhannya serta memberikan dampak yang sangat luas bagi kebermanfaatan, pengetahuan, serta dampak ekonomi tentunya bagi UMKM di sektor itu sendiri. Tindakan inilah yang GoTools lakukan untuk mensupport program ini tidak hanya dalam rangka memenuhi kebutuhan sekolah, namun juga memberikan dampak yang lebih besar untuk masyarakat, terutama produsen UMKM yang ada di Indonesia. Kami, GoTools Indonesia, melakukan kolaborasi dengan memaksimalkan penggunaan produk lokal dan memberdayakan tenaga kerja dalam negeri, membuat tujuan peningkatan ekonomi dan memberikan alat-alat berstandarisasi industrial dari program ini langsung terasa untuk semua pihak yang terlibat, terutama pihak sekolah, Bapak Ibu, dan juga banyak produsen UMKM di seluruh negeri. Terima kasih, sampai berjumpa di video pembahasan selanjutnya.